Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Kamu panggil siapa? Sofyan, saya baru saja lihat adik saya, Sofyan. Dia pergi belok kiri. Tolong susul dia, Sofyan. Dia pakai celana jeans biru, kaos merah. Tolong, Sofyan. Sudah, sayang. Suster. Suster. Iya. Mas, maaf mengganggu. Kakak Mas ada di sini. Dia ingin ketemu dengan Mas. Kakak saya? Iya. Ada di mana dia? Dia ada di pagi. Mari ikut saya. Makasih Mas. Di, ini adik kamu nih. Bukan, dia bukan adik saya. Kamu salah orang. Wah, maaf Mas. Saya pikir Mas tadi adik teman saya. Soalnya kaosnya sama Mas. Saya minta maaf Mas. Nggak apa-apa. Andi, kamu yakin sudah melihat adik kamu? Kamu baru saja saya beri obat. Pasti efek sampingannya membuat kamu jadi berhalusinasi, Di. Sofyan, saya tadi benar-benar lihat adik saya, Sof. Saya tidak bohong. Sof, bisa saya minta tolong lagi sama kamu? Apa nih? Tolong kamu carikan adik saya, Sof. Kalau kamu ketemu sama dia, tolong katakan kalau saya dirawat di sini. Nanti alamatnya saya kasih. Tolong, Sof. Saya akan bantu kamu, Di. Tapi kaki kamu di ronson dulu ya. Suster. Tolong, jangan tinggalkan Papa, Nak. Kamu ini satu-satunya milik Papa di dunia ini. Kalau kamu tinggalkan Papa, Papa akan jadi sebatang kara, Nak. Sewaktu Papa kemari tadi, Papa sudah bicara dengan dokter kamu. Dan Papa sudah dengar keputusan kamu, Nak. Benar, Pak. Pak sudah memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungan Maya. Tapi, apakah keputusan kamu itu sudah kamu pertimbangkan dengan matang? Dan kamu yakin ini keputusan yang terbaik buat kamu? Pak, Maya merasa selama ini
Mama sama Ani selalu mengawasi Mayang. Gimana kalau Mayang menyetujui untuk menggugurkan bayi ini? Apa kata Andi? Andi masih berpikir Mayang sangat egois. Mayang sangat egois karena hanya memikirkan diri Mayang sendiri dengan menggugurkan bayi ini. Pak, cuman ini peninggalan Andi di dunia ini, Pak. Bayi ini. Dan Mayang gak sudi untuk menggugurkannya. Tapi anakku sayang, kalau kamu tetap mempertahankan anak itu, nyawamu terancam. Sekalipun nyawa Mayang terancam, Mayang gak merasa sendirian, Pak. Dion tetap akan menikahi Mayang. Dia tetap akan menyayangi Mayang sampai Mayang mati. Jadi Mayang gak takut sama apapun, Pak. Karena di samping Mayang ada cinta sejati yang selalu mendampingi Mayang. Gimana, Pak? Papa bisa terima keputusan Mayang, kan? Anakku Mayang, tentu saja Papa setuju, nak. Papa yakin saat ini mamamu tengah tersenyum di sorga. Mamamu pasti bahagia, pasti bangga melihat sikapmu, nak. Mertua kamu menelpon. Sebentar ya, Papa keluar dulu. Halo. Halo. Mas Bram. Saya baru saja tiba di Jakarta ini. Saya mau tanya, Mayang dirawat di rumah sakit apa? Dia dirawat di RSCM, Pavilion Melati, Fer. Keadaannya bagaimana, Mas? Itulah, Fer. Saya khawatir katanya ada pendarahan dalam rahim Mayang. Makanya kamu segera kemari. Saya tunggu, Fer. Ya, saya segera datang ke sana. Tunggu saya, Mas. Ya. Parah. Katanya Mayang dapat pendarahan di dalam. Ini pasti gara-gara dia terjatuh. Itu kan, Mas. Betul kan yang saya bilang tentang Dion, Mas? Kalau Mayang memang mengalami pendarahan di rahimnya, pasti dokter akan menganjurkan dia untuk menggugurkan kandungannya. Dan kalau itu terjadi, Mas, Dion sudah berhasil melenyapkan cucu, Mas. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Langkahi mayat saya dulu sebelum Dion bisa menggugurkan cucu saya. Pak, cepat ke RSCM. Tante, Isma mau ketemu dulu ya sama teman-teman. Iya deh. Mayang, Tante udah bicara sama dokter di sini dan kebetulan teman Tante, dia akan memperhatikan kamu secara khusus. Jadi kamu nggak usah khawatir lagi ya. Maafin Mayang, Tante. Karena Mayang Tante jadi repot. Maaf untuk apa? Karena bagi Tante, anak yang sedang kamu kandung ini berarti cucu Tante. Tante akan berdoa siang dan malam untuk keselamatan kamu dan anak kamu. Terima kasih, Tante. Itu sudah dengan Dion, Mas.
bajingan! Bajingan kamu, Dian. Kamu memang bajingan. Kamu terus merusak keluarga saya. Hah? Pertama kamu rebut Mayang dari Andi anak saya. Kamu hancurkan hari pernikahannya. Dan sekarang kamu ingin bunuh cucu saya. Tidak akan saya biarkan, Dian. Tidak akan saya biarkan kamu. Tahu? Apa? Nggak usah ngomong sembarangan. Dulu saya pernah ngebiarin Om untuk mukulin saya. Saya masih anggap Om sebagai orang tua. Tapi kalau Om terus-terusan seperti ini, kesabaran saya bisa habis, Om. Kamu tidak tahu diri. Anak tidak tahu diri kamu. Kamu berani melawan saya? Berani melawan saya? Berani? Kalau bukan di tempat umum, saya hancurkan kamu. Ingat, saya tidak akan biarkan kamu mendekati Mayang dan cucu saya. Kamu pergi dari rumah sakit. Pergi, kamu yang harus pergi dari sini. Kamu tahu, anak yang ada dalam kandungan Mayang adalah anak saya juga. Dan saya nggak mau anak saya dirusak oleh kamu. Jadi kamu yang harus pergi dari sini. Apa? Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Apa? Bilang apa? Apa? Bilang apa? Kamu pikir saya takut sama Om? Kamu bilang saya. Berhenti. Mas Bram, ini bajingan ini. Dia ingin membunuh cucu saya. Akan saya beri pelajaran dia. Oh, jangan, Fer. Kamu keliru. Dion ini anak baik-baik. Mas Bram, kenapa Mas Bram berpihak pada dia? Fer, percayalah. Saya tidak bohong. Kamu belum tahu kalau Dion selama ini justru mendukung sepenuhnya niat Mayang untuk tidak melakukan aborsi. Dia juga bersedia untuk menikahi Mayang walaupun kondisi Mayang saat ini sangat buruk. Fer, Dion ini tidak seburuk seperti yang kamu sangka. Dia telah mengorbankan kebahagiaannya demi Mayang dan anaknya. Jadi tidak sepantasnya dia diperlakukan buruk. Tapi kenapa Dion melarang kami untuk melihat Mayang, Mas? Kenapa? Heh, karena saya nggak mau. Saya nggak mau anak. Dion, tolong tenang. Ferry, silakan kamu kalau mau menemui Mayang. Silakan. Terima kasih, Mas. Dion. Om, kenapa sih Om ngebiarin mereka untuk nemuin Mayang? Mereka bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap Mayang dan anaknya, Om. Ingat, Dion. Bagaimanapun Ferry itu tetap mertua Mayang. Dan dia juga tetap orang tua Mayang yang sah seperti saya juga. Jadi dia berhak menemui Mayang kapan saja. Hah? Dion, demi ketenangan Mayang, kalian jangan bertengkar. Saat ini Maya memerlukan kedamaian. Kalau dia tahu soal pertengkaran ini, akan berakibat buruk buat dia. Jadi tolonglah, Dion. Tolonglah. Ya. Maunya apa sih mertuanya Mayang itu? Di Surabaya dia udah mukulin Dion, Is. Di sini sekarang dia berantem lagi sama Dion. Is, kita mesti temuin mereka. Tante harus kasih pelajaran sama mertuanya Mayang. Karena Tante tidak mau anak Tante disakiti begitu saja oleh mereka. Ayo, Is. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.